Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Midokori dengan NIM 1923633 dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF, studi kasus pada PT Royal Power Transport. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu yang pertama ada Della Ayu Puspita dengan NIM 1923629, Aprilianti dengan NIM 1923630, Siti Indriani dengan NIM 1923631, Widianti dengan NIM 1923632, dan saya sendiri Ninda Medakori dengan NIM 1923633. Pada pembahasan pertama ada latar belakang. Penerapan teknologi informasi serta sistem informasi pada aktivitas bisnis saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Saat ini, PT Royal Power Transport belum menggunakan teknologi sistem informasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data, pengiriman informasi, dan pengawasan operasional. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perancangan arsitektur enterprise yang terstruktur untuk memastikan bahwa teknologi sistem informasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, proses bisnisnya yaitu seperti proses pendataan sewa, data pengembalian, pembuatan surat jalan, pembuatan invoice, dan pembuatan laporan keuangan yang masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua, pemesanan unit masih menggunakan WhatsApp. Dan yang terakhir, PT Royal Power Transport juga belum memiliki perencanaan arsitektur enterprise. Lalu selanjutnya batasan masalah. Untuk menjaga ruang lingkup pengerjaan, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup bisnis yang menjadi objek penelitian adalah layanan pada bagian administrasi penyewaan PT Royal Power Transport. Dan yang kedua, pada penelitian ini kerangka kerja yang digunakan adalah kerangka kerja TOGAF. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dengan NIM 1923630. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. TOGAF adalah framework yang dikembangkan pada tahun 1995 yang umum digunakan dalam membangun enterprise arsitektur yang dibuat oleh The Open Group. TOGAF menyediakan metodologi atau metode dan alat untuk membantu proses produksi, penerimaan, pemeliharaan, dan penggunaan dari enterprise arsitektur. Kerangka kerja TOGAF. Pada kerangka kerja TOGAF dimulai dari preliminary, selanjutnya fase A yaitu arsitektur vision, sampai fase H yaitu arsitektur change management. Pada studi kasus PT Royal Power Transport dimulai dari preliminary, selanjutnya fase A yaitu arsitektur vision, sampai fase D yaitu teknologi arsitektur. Preliminary phase, principle katalog. Untuk prinsip-prinsip bisnis, yang pertama yaitu arsitektur enterprise dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, tupoksi, dan kebutuhan bisnis dari PT Royal Power Transport. Prinsip-prinsip yang dibuat harus berlaku pada setiap bagian di PT Royal Power Transport. Pengelolaan arsitektur harus mudah dan efisien sehingga meningkatkan kerjasama antar bagian di PT Royal Power Transport. Selanjutnya untuk prinsip-prinsip data. Data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data bisa diakses kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Selanjutnya, data didefinisikan secara konsisten dan definisi tersebut dapat dimengerti dan tersedia untuk semua user. Selanjutnya, data dilindungi dari penggunaan dan publikasi yang tidak berizin. Selanjutnya, untuk prinsip-prinsip aplikasi, aplikasi dapat beroperasi pada berbagai platform teknologi sehingga aplikasi bisa dikembangkan dan dioperasikan dengan lebih efektif dan efisien. Aplikasi-aplikasi mudah digunakan oleh user, sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Selanjutnya, terakhir yaitu prinsip-prinsip teknologi. Arsitektur harus dirancang untuk memudahkan penambahan dan pengembangan di masa depan. Selanjutnya, menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Preliminary phase, identifikasi 5W1H. Yang pertama yaitu what. Untuk objeknya yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan material data dan hubungan antar data-data tersebut. Deskripsinya yaitu data pemesanan, data pengembalian,
data surat jalan, dan pembayaran. Yang kedua yaitu WU. Objeknya yaitu mengidentifikasi peran PT Royal Power Transport. Deskripsinya yaitu pemilik, pegawai, supir, dan pelanggan. Yang ketiga yaitu WHERE. Objeknya yaitu mengidentifikasi lokasi perusahaan. Deskripsinya yaitu Jalan Cipendei, Pabuaran, KP Ciomas, RT 9, RW 5, Desa Karangmukti, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Yang keempat yaitu WHEN. Objeknya yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian dan siklus yang berhubungan dengan waktu. Deskripsinya yaitu 5 Juni mengajukan permohonan riset dan observasi. 7 Juni wawancara mengumpulkan data dan observasi. 8 sampai 18 Juni melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan. Yang kelima yaitu why. Objeknya tujuan dan motivasi dilakukannya penelitian. Deskripsinya yang pertama yaitu PT Royal Power Transport belum memiliki perencanaan arsitektur enterprise sehingga penerapan sistem informasi atau teknologi informasi belum dapat berjalan secara maksimal. Yang kedua yaitu PT Royal Power Transport masih menggunakan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu belum ada integrasi antar sistem dari setiap proses bisnis yang ada di PT Royal Power Transport sehingga menghambat aliran data dan informasi. Dan yang keenam yaitu how. Objeknya yaitu bagaimana perencanaan arsitektur enterprise dibuat. Deskripsinya yaitu perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan metodologi TOGAF. Requirement Management menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM PT Royal Power Transport. Yang pertama yaitu PT Royal Power Transport adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang transportasi, yang memberikan berbagai solusi transportasi, salah satunya meliputi tracking, persewaan mobil, dan pengiriman barang. PT Royal Power Transport dengan cakupan pelayanan area Pulau Jawa. Yang kedua yaitu driver atau supir yang bekerja adalah driver profesional dan berpengalaman di bidangnya, khususnya berkendara dengan baik agar memberikan rasa aman kepada konsumen dan tentunya menjaga kualitas barang agar diterima tepat pada waktunya dalam keadaan baik. Yang ketiga yaitu PT Royal Power Transport masih menggunakan aplikasi sederhana Microsoft Excel untuk pendataan sewa, data pengembalian, pembuatan surat jalan, pembuatan invoice, dan pembuatan laporan keuangan, serta untuk pemesanan masih menggunakan WhatsApp. Saya Siti Indriani, saya akan melanjutkan presentasi dari Aprilianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase A, arsitektur vision. Visi arsitektur, aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Untuk aktivitas pendukung terdapat kepegawaian, keuangan, prosesemen, dan inventory. Sedangkan untuk aktivitas utama terdapat inbound logistik, penyewaan truk, operation, pembuatan surat jalan, pembuatan invoice, data pengembalian. Outbound logistik, laporan keuangan, marketing, sales, promosi, dan publikasi. Dan service, sewa pengemudi. Value added-nya yaitu kebutuhan stakeholder terpenuhi. Profil organisasi. PT Royal Power Transport adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang transportasi yang memberikan berbagai solusi transportasi. Salah satunya meliputi tracking maupun persewaan mobil dan pengiriman barang. PT Royal Power Transport dengan cakupan pelayanan seluruh area Indonesia berlokasi di Jalan Raya Cipendei, Pabuaran, Kampung Ciomas, Desa Karangmukti, RT 09, RW 05, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pendefinisian visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan ekspedisi terdepan di Indonesia yang terpercaya, inovatif, dan berkelanjutan. Menjadi solusi logistik terbaik bagi para pelanggan dengan memberikan layanan yang aman, cepat, dan efisien.
Untuk misinya yaitu memberikan layanan ekspedisi yang aman dan terpercaya, menjamin keamanan barang kiriman dengan menggunakan teknologi dan sistem keamanan yang canggih, memastikan barang kiriman sampai ke tujuan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik, menyediakan layanan ekspedisi yang cepat dan efisien, menerapkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mempercepat proses pengiriman. Pendefinisian sasaran. Tabel Romawi 3.3 Stakeholder Map. Tujuannya yaitu adanya perubahan dalam proses bisnis, yaitu pada tahap pencatatan transaksi yang mencatat data penyewaan menggunakan aplikasi sederhana. Microsoft Excel sekarang menjadi input data melalui sistem aplikasi. Untuk sasarannya menggunakan teknologi yang terintegrasi antara sistem dengan database transaksi, sehingga setiap transaksi yang berhasil divalidasi akan langsung disimpan di database. Tabel Romawi 3.4 Stakeholder Map Matrix. Pada tabel ini terdapat stakeholder, involvement, dan kelas. Yang pertama, direktur. Unsur yang mempunyai sebuah perusahaan yang berfungsi untuk mendanai perusahaan. Kelasnya yaitu keep informed. Yang kedua, komisaris. Unsur pelaksanaan yang dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Kelasnya yaitu keep consult. Yang ketiga, manajer operasional. Unsur pelaksanaan yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengawasan operasional perusahaan. Kelasnya keep consult. Yang keempat, HRD atau HSE. Unsur pelaksanaan yang bertanggung jawab merancang program pelatihan yang bertujuan memberikan pengetahuan keselamatan kerja. Kelasnya keep consult. Dan yang terakhir, driver. Unsur pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam melakukan pengiriman barang. Kelasnya keep satisfied. Tabel Romawi 3.5 Material peran. Pada tabel ini terdapat stakeholder, direktur, komisaris, manajer operasional, HRD atau HSS, dan driver. Keterangan pada tabel ini yaitu R untuk responsible, A untuk accountable, C untuk consulted, dan I untuk informed. Baik, saya Wiyanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi presentasi mengenai fase A, yaitu arsitektur vision, yaitu membuat konsep dasar diagram solusi. Di sini terdapat proses sewa kendaraan, yaitu terdapat pengguna dan pemilik. Pada tampilan pengguna akan menampilkan informasi mengenai mobil truk yang tersedia, kemudian pengguna menentukan tanggal dan memilih mobil truk yang diinginkan. Setelah itu, pengguna dapat menyewa atau melakukan sewa kendaraan. Kemudian pada pemilik nanti akan mengelola pesanan. Setelah mengelola pesanan, pemilik akan mengirimkan approval untuk ambil mobil. Setelah itu akan mengupdate informasi pada sistem. Kemudian dilanjutkan dengan pengguna melakukan pengiriman barang. Setelah melakukan pengiriman barang, pengguna akan membayar sewa dan mengembalikan mobil. Setelah mengembalikan mobil, pemilik akan mengupdate informasi pada sistem. Baik, selanjutnya adalah fase B, yaitu bisnis arsitektur. Yang pertama adalah business function, di mana di sini terdapat dua fungsi bisnis, yaitu fungsi bisnis utama dan fungsi bisnis pendukung. Fungsi bisnis utama di sini ada sewa jangka panjang, sewa jangka pendek, dan sewa driver. Kemudian yang kedua adalah fungsi bisnis pendukung, di mana di sini ada pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan, dan pemeliharaan. Baik, selanjutnya pada fase B yang kedua adalah business service, di mana penyewa di sini dapat melakukan sewa jangka panjang, sewa jangka pendek, dan penyewaan driver. Di mana untuk data penyewa sendiri akan dikumpulkan pada data penyewaan.
Selanjutnya adalah fase C, Information System Architecture. Di sini yang pertama adalah arsitektur data, di mana di sini untuk sewa jangka panjang sendiri terdiri dari data penyewaan jangka panjang, sewa jangka pendek terdiri dari data sewa jangka pendek pula. Kemudian di sini ada data keuangan, berisi semua data-data keuangan. Kemudian di sini ada untuk sewa driver, berisi data-data driver. Kemudian ada pegawai yang berisi dengan data pegawai, dan pemeliharaan yang berisi tentang jadwal servis. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita. Di sini saya akan menjelaskan fase C, yaitu tentang Information System Architecture. Pada fase ini, informasi yang diwujudkan dalam bentuk bagan, kolom, maupun desain terstruktur yang saling berkaitan agar lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Di sini ada dua, yaitu ada front office dan ada back office. Pada front office, website yaitu berkaitan dengan e-kepegawaian, sedangkan e-kepegawaian berkaitan dengan e-pembayaran. Kemudian di back office yaitu ada e-kepegawaian, e-keuangan, pemeliharaan, penggajian, dan e-absen. Pada e-pembayaran, front office berkaitan dengan back office e-keuangan. Begitupun juga dengan pemeliharaan dan penggajian, yaitu berkaitan dengan e-keuangan. Sedangkan e-absen dan e-penggajian juga berkaitan dengan e-kepegawaian. Kemudian di sini ada fase D, yaitu tentang teknologi arsitektur. Pada fase ini mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan aplikasi yang akan digunakan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Di sini yang pertama yaitu ada sistem yang terbagi ke dalam DBMS, e-penyewaan, e-kepegawaian, e-pembayaran, e-absen, e-penggajian, e-keuangan, e-pemeliharaan, dan website. Kemudian di sini menggunakan LAN atau Local Area Network. Pada LAN dibagi menjadi ada bagian penyewaan, keuangan, kepegawaian, dan pemeliharaan. Kemudian juga ada Local Server Farm, yaitu ada file server, email server, web server, dan database server. Kemudian juga di sini ada Internet Data Center atau IDC, yaitu backup server farm. Ada file server, email server, web server, dan database server. Kemudian dari local area network menggunakan firewall dan nantinya akan menggunakan internet. Kesimpulan dari proyek yang kami buat, yang pertama, dapat memberikan solusi dan arahan untuk membangun suatu sistem informasi pada PT Royal Power Transport yang bergerak di bidang transportasi. Yang kedua, menghasilkan rancangan model arsitektur sistem informasi secara menyeluruh atau terintegrasi di seluruh unit bagian atau divisi. Dan yang terakhir yaitu data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat agar tercapainya kinerja yang lebih baik untuk masa mendatang sesuai dengan visi misi PT Royal Power Transport. Kemudian di sini ada saran. Yang pertama, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan fase-fase pada TOGAP agar pengimplementasian perencanaan arsitektur enterprise pada perusahaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, diharapkan menggunakan framework yang berbeda guna perbandingan penelitian. Dan yang terakhir, diharapkan hasil dari perencanaan model arsitektur enterprise dengan TOGAP pada PT Royal Power Transport dapat diimplementasikan sistem informasi atau teknologi informasi di perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.